Kalau misalkan ini benar-benar diterapkan, pasti ini ngaruhnya ke efek sektor-sektor yang berpengaruh terhadap adanya PPN, terutama di consumer goods, kemudian juga di retail. Halo Sobat Cuan semua, balik lagi sama saya Bram Budia Prabowo di Paham Pantauan Saham. Makin paham, makin cuan. Nah, pada kesempatan kali ini, Paham kedatangan tamu begitu ya. Nah, ya, tamu spesial pastinya udah pada tahu lah ya, Bram. Siapa? Susi Setiawan. Oke, sebagai apa? Sebagai tim Hore di CNBC Indonesia. Oke, tim Hore, as a equity analyst CNBC Indonesia ya, Sobat Cuan semua. Tentunya Susi, di kesempatan kali ini, di momen kali ini, saya akan bertanya begitu ya terhadap keresahan para pelaku pasar atau investor yang melihat begitu ya sentimen kenaikan pajak atau PPN 12% di tahun 2025 ini sebagai hal yang menakutkan begitu di pasar. Takutnya ada gejolak di pasar, para pelaku pasar khususnya retail juga nantinya was-was gitu ya terhadap gejolak yang ada di tahun 2025 nanti. Kalau menurut Anda, seberapa pengaruh sih kenaikan PPN 12% ini di tahun 2025 nanti sih? Ya tentu ngaruh banget ya Bram, bukan ke retail aja, pasti pengusaha juga was-was lah gitu loh. Satu sisi kan kenaikan PPN memang 1% ya, tapi 1% itu kan bukan kenaikan harga barang atau jasa, bukan hanya naik 1% gitu ya. Kemudian kalau kita lihat efeknya di harga barang jasa memang belum ya, karena kan belum diterapkan. Tapi kita ketahui semenjak Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kemarin mengutarakan bahwa itu kan sebenarnya udah ada di undang-undang kenaikan PPN 12% di Januari 2025. Itu indeks harga saham gabungan kita atau ISG itu sudah merespon negatif. Dalam sebulan kita udah terjun sekitar 7% loh. Kalau misalkan ini benar-benar diterapkan, pasti ini ngaruhnya ke efek sektor-sektor yang berpengaruh terhadap adanya PPN, terutama di consumer goods, kemudian juga di retail. Oke, ini Susi kayaknya tebar fir begitu ya di pasar. Bukannya bukan kejatuhan apa ya bahasanya ya, bukannya koreksi yang terjadi di gerak laju indeks harga saham gabungan kita di beberapa pekan terakhir ini melihat begitu ya arah dari capital outflow pasar ke pasar-pasar yang lebih menarik, bukan hanya segi dari fundamental kita saja Susi. Atau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang dengan kenaikan PPN 12% ini seraya membuat investor asing bahkan begitu ya mencabut dananya dari pasar keuangan kita ke pasar keuangan negara lainnya, khususnya Amerika Serikat dan juga China? Ya gini Bram, sebelum PPN ini diutarakan mau naik, kan sebenarnya ekonomi kita udah jelek ya. Kita bisa lihat PDB kita itu turun dari 5% menjadi 4,9%. Kemudian PMI kita masih terkontraksi 4 bulan beruntun loh. Kemudian PHK kita atau jumlah orang yang kena PHK itu hampir 60 ribu, sekitar 59 ribuan lebih. Itu naiknya kalau dari tahun lalu itu dari Oktober 2023 sekitar 30%. Kemudian kalau ditambah lagi nih nanti PPN naik, kita kan industrinya lagi sulit ya Bram ya. Maksudnya pengusaha sekarang kan lagi sulit ya untuk istilahnya cari dana atau cari bayar, maksudnya daya belinya kita kan masih lemah. Nah kemudian PPN ini dinaikkan, jadi logikanya misalkan PPN ini naik, otomatis harga barang jasa naik dong. Di tengah daya beli yang sekarang melemah, apakah itu kira-kira bisa menjadi booster istilahnya orang mau beli barang lebih gitu? Menurut saya enggak. Udah gitu kemarin UMR katanya UMR ya untuk beberapa kota itu hanya naik 3% Bram. Jadi istilahnya UMR cuma naik 3% dari tuntutannya kan sekitar 8 hingga 10%. Kemudian ada kenaikan PPN jadi 12%. Menurut saya itu pengaruhnya luar biasa. UMR naiknya kecil, kemudian ada kenaikan PPN terhadap barang dan jasa, otomatis orang pasti akan menahan daya belinya gitu ya. Orang yang tadinya mau spending lebih banyak tapi gajinya cuma naik sedikit tapi harga barang jasa makin mahal gitu ya. Ditambah sekarang jumlah PHK juga makin banyak. Jadi istilahnya kita kerja aja sekarang kita saingannya banyak itu pengangguran. Jadi menurut saya ini pasti akan berdampak besar banget di tahun 2025. Kalau misalkan PPN naik kan berarti kan bikin biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik berarti harga barang tersebut naik dong. Kalau misalkan harga barangnya naik, apakah kira-kira akan banyak masyarakat Indonesia yang ingin membeli barang atau produk ketika harga barangnya naik? Pasti orang akan justru menahan spending gitu. Nah ketika penjualannya turun, itu bisa menyebabkan pabrik tersebut mengalami penurunan penjualan. Kalau penjualannya turun, otomatis berarti produksinya turun dong. Kalau produksinya turun berarti bisa tidak menutup kemungkinan akan mengurangi jumlah karyawan. Timbul lagi PHK, timbul lagi pabrik tutup. Jadi menurut saya ini salah satu ancaman yang cukup besar di tahun
2025. Oke, Anda melihat begitu ya, begitu besar dampak multiplier effect-nya dari kenaikan PPN 12% di tahun 2025 nanti. Tapi kalau lihat pernyataan dari pemerintah ya Susi ya, karena kenaikan ini nantinya kan arahnya juga pembagian insentif begitu di berbagai sektor ekonomi kita. Sebetulnya bagaimana juga cocokologi? Karena kalau tadi Anda katakan nantinya akan berdampak pula pada sektor industri yang mana juga menjadi beban tersendiri secara operasionalnya. Tapi kalau pemerintah atau dari point of view pemerintah melihat bahwa memang kenaikan PPN 12% ini nantinya juga akan menjadi insentif ya juga untuk mendorong perekonomian atau sektor-sektor ekonomi di dalam negeri kita. Ya, gini Bram, menurut saya kenaikan PPN bukan menjadi salah satu goals yang baik sih. Kalau misalkan memang apa dong solusinya berarti? Iya, kalau misalkan gini, logikanya dari insentifnya ini dalam bentuk apa dulu kan belum jelas. Okay. Kalau yang saya tangkap pasti PPN DTP untuk properti itu masih lanjut 2025. Mungkin salah satunya itu insentifnya, yaitu diberikan PPN kita beli rumah tapi kalau nggak salah sekitar 2 miliar ya, 2 miliar sampai 5 miliar ya, itu kan gratis PPN ya. Nah, tapi kan itu untuk kelas menengah ke atas, Bang, harga rumah segitu. Menurut saya itu nggak membantu masyarakat kecil gitu, istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena PPN naik 1% itu biasa kita belanja di supermarket atau istilahnya bukan pasar tradisional ya. Itu kan barang-barangnya itu akan kena kenaikan PPN. Memang ada beberapa produk yang nggak kena PPN. Setahu saya itu ada beras, gabah, jagung, kemudian ada susu, itu nggak kena PPN. Tapi kan kita belanja kebutuhan bukan itu saja gitu. Jadi menurut saya ini pasti pengaruhnya besar, terutama menurut saya kelas menengah bisa makin turun lagi. Yang kemarin tren kelas menengah kita kan udah turun ya. Dengan kenaikan PPN ini, kemudian UMR-nya juga naiknya nggak setara gitu ya. Menurut saya ini bisa mendorong yang miskin tuh bisa makin miskin lagi, bahkan kelas menengah bisa turun lagi. Oke. Tingkat daya beli kita yang juga sedang dalam tren penurunan begitu ya. Sebetulnya ada impact-nya juga nggak sih ke gerak laju saham kita? Karena memang untuk makan sehari-hari aja secara riset begitu ya, masyarakat kita saat ini sudah makan tabungan. Bagaimana untuk memikirkan investasi di saat untuk kebutuhan sehari-hari saja secara real atau secara data masyarakat kita sudah makan tabungan, Susi? Ya gimana nggak makan tabungan, Bram? Yang jumlah PHK aja makin banyak gitu loh. Pabrik kita tuh sekarang banyak yang tutup karena diserang oleh banyak-banyak produk impor dari China terutama ya. Kemudian kenapa sih daya beli kita melemah ya? Sekarang istilahnya harga barang jasa PPN belum naik aja makin mahal gitu ya. Karena memang ada beberapa kebijakan menurut saya yang memang mendorong harga kebutuhan pokok itu naik. Kemudian dari satu sisi otomatis ketika sekarang daya beli melemah, terus kemudian tren kelas menengah turunnya aja itu udah bisa kelihatan dengan orang yang tadinya punya harta sekian masuk di kelas menengah, kemudian karena dia makan tabungan terus akhirnya berpindah jadi kelas bawah gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah kelihatan di beberapa sektor, terutama sektor perbankan ya. Jadi kalau saya lihat kalau misalkan orang mengurangi konsumsi kan orang juga mengurangi tingkat ekspansi atau kredit gitu ya. Kredit konsumsi ya itu kalau kita lihat sekarang dampaknya udah ada di sektor perbankan. Jadi istilahnya investor asing itu sekarang melihat pasar Indonesia itu belum cukup baik untuk diinvestasikan karena dari kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri pun juga bukan pro rakyat menurut saya untuk saat ini gitu ya. Kemudian ditambah data-data ekonomi sudah sangat jelas, kita ekonominya turun, kemudian juga PMI-nya turun karena banyak pabrik tutup. Jadi memang menurut saya saat ini bukan waktu yang baik untuk investasi, tapi justru bagaimana menurut saya kalau untuk yang gajinya atau penghasilannya pas-pasan lebih baik memikirkan daripada untuk investasi dulu, karena investasi itu bukan suatu hak yang wajib gitu ya. Dibandingkan untuk memikirkan investasi, pikirkan dulu bagaimana agar kita tuh bisa cover pengeluaran tanpa adanya hutang, karena kan sekarang tingkat hutang itu meningkat loh untuk pinjaman online. Kemudian mencari bagaimana kita bisa mencari penghasilan tambahan. Kalau udah dapat itu memenuhi kebutuhan, baru kita mulai melakukan investasi. Oke, in case sudah dapat semuanya begitu ya, kebutuhan sudah aman, tidak makan tabungan, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya juga sudah aman secara anggaran. Lalu instrumen investasi apa yang juga tentunya cocok di tengah kondisi yang terjadi saat ini? Kalau misalkan mau yang aman-aman saja gitu ya, mungkin emas gitu ya kalau menurut saya. Tapi emas trading kah atau emas lebih baik logam mulia kah? Kalau trading menurut saya nggak banyak orang tahu. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin sekarang sudah aware sama emas digital ya, mungkin bisa emas digital atau emas fisik. Tapi kalau memang yang nggak mau memegang emas ya bisa, sebenarnya kalau mau yang low risk ya bisa obligasi atau deposito gitu. Tapi kalau memang misalkan ada dana cadangan yang besar gitu dan nggak makan tabungan,
ya mungkin saran saya adalah better di saham, karena kan sekarang kan lagi turun nih. Gitu istilahnya, biasanya kan di Desember itu ada window dressing ya Bram ya. Jadi biasanya manfaatkan saja penurunan di sepanjang November, karena biasanya kalau secara track record memang November itu selalu ditutup di zona merah. Jadi menurut saya kalau memang ada dana lebih, nggak makan tabungan, bisa ambil saham-saham yang lagi murah, tapi nanti kita bisa manfaatkan window dressing di Desember untuk melakukan aksi taking profit. Oke, ini saya agak bingung nih. Tadi Susi di sebelumnya mengatakan bahwa memang perlu antisipasi yang lebih untuk masuk dalam pasar keuangan, salah satunya saham. Tapi di akhir merekomendasikan kalau memang ada dana lebih masuk ke investasi kalau ada saham. dana lebih. Nah, ini sebetulnya kita lihat pasarnya secara keseluruhan atau whole market begitu ya. Apakah memang investasi saham ini menjadi investasi yang sebetulnya kurang menarik di tahun 2025 nanti? Sebenarnya kalau itu tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ada ya, terutama yang paling dekat ya PPN lah. Karena kan kemarin saya sempat dengar bahwa Pak Prabowo itu inginnya tidak menaikkan PPN terlebih dahulu karena daya beli kita kan masih melemah. Tapi kan sebenarnya itu udah ada di undang-undang, Bu Sri Mulyani mengutarakan. Jadi sebenarnya kita menunggu juga kebijakan yang sudah pasti bagaimana. Kalau misalkan menurut Bram 2025 berat gak sih? Menurut saya berat banget. Pertama, kenapa berat? Karena mungkin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru itu tidak pro rakyat. Kemudian kita ketahui US sekarang presidennya adalah Trump ya Bram. Trump itu memiliki kebijakan yang sangat merugikan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi Amerika itu di bawah kepemimpinan Trump itu biasanya tidak mau bergantung terhadap produk-produk luar negeri atau produk-produk impor. Jadi kan otomatis itu biasanya China atau kita mengimpor produk itu pasti akan berkurang. Nah itu dampaknya. Kemudian kalau misalkan barang-barang Cina nggak laku atau industrinya turun, itu kan berarti penggunaan batu bara juga turun, penggunaan minyak turun. Sedangkan kita salah satu produsen batu bara yang cukup besar loh di dunia. Kalau misalkan dan kita kan kebanyakan ekspornya ke China. Kalau misalkan ekspor kita turun, otomatis itu bisa menurunkan PDB kita. Oke, baik lagi. Cocok atau tidak berinvestasi di saham? Karena tadi dikatakan begitu ada momentum window dressing. Ya, window dressing sementara. Oke. Nah, tapi apakah memang tidak seperti menangkap pisau jatuh di saat kondisinya kurang baik-baik saja dan kita tidak tahu begitu ya kapan capital outflow juga akan berhenti? Ini justru kita akan mengambil peluang untuk entry atau masuk di saham-saham di tengah kondisi yang terjadi. Kalau menurut saya begini Bram, ini kan udah di pertengahan November ya. Biasanya November itu memang anjlok-anjloknya saham-saham, tapi biasanya window dressing itu kemungkinan pasti terjadi kalau menurut saya. Kenapa? Karena apa? Karena kan sekarang biasanya kan ada Natal, Tahun Baru. Orang biasanya tingkat konsumsinya itu tinggi di akhir tahun. Jadi biasanya beberapa sektor itu di kuartal 4 biasanya membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Itu menjadi landasan kenapa saham-saham itu bisa naik biasanya di periode Desember hingga Januari. Jadi menurut saya manfaatkan momentum aja. Tapi kalau misalkan di tahun 2025 seperti Bram tadi tanya, kira-kira kalau di saham masih cocok gak sih? Menurut saya masih cocok-cocok aja. Tinggal pilih sektor mana yang memang diuntungkan dari beberapa kebijakan pemerintah. Kalau menurut saya di tahun 2025 itu kan era suku bunga rendah ya diprediksi ya. Ya tinggal aja ambil. Jadi emang kan The Fed-nya kan kelihatannya. Itu kan The Fed. Tapi kan kita nggak bisa berkaca pada The Fed dong. Tapi nyatanya kan kalau dilihat gitu ya secara historical memang Bank Indonesia bagaimana nanti mengikuti kebijakan yang ada di The Fed. Tapi gitu kalau ya. misalkan ekonomi kita makin rendah, makin anjlok karena kebijakan Amerika, kita nggak mungkin menaikkan suku bunga. Itu nggak mungkin sekali. Kita kan memang kadang-kadang ngekor, tapi nggak selalu ngekor loh kalau Bram lihat secara track record. Jadi sebenarnya balik lagi bergantung sama ekonomi Indonesia. Logikanya gini Bram, ketika di 2025 kebijakan Trump itu merugikan beberapa negara termasuk kita, ekonomi kita kan makin rendah. Gak mungkin dong pemerintah malah menaikkan suku bunga. Yang ada makin anjlok dong daya beli. Istilahnya makin banyak dong pabrik tutup. Jadi menurut saya salah satunya cara untuk meningkatkan daya beli di tahun 2025 di era harga barang naik-naik karena PPN gitu ya, menurut saya adalah menurunkan suku bunga. Nah kalau misalkan era suku bunga rendah, biasanya pasti beberapa sektor menurut saya menarik, salah satunya adalah properti gitu. Oke. Memangkas suku bunga yang Anda lihat era suku bunga rendah begitu ya. Untuk secara spread apakah Anda juga melihat aman begitu antara obligasi atau US Treasury dan juga obligasi tanah air kita? Kalau menurut saya sih kalau misalkan di era suku bunga rendah ya untuk kalau investasi jangka panjang sih nggak masalah sih untuk obligasi. Tapi sebenarnya balik lagi ke resiko profile masing-masing investor ya, sukanya yang konservatif, moderat atau agresif. Jadi kalau misalkan milih yang konservatif ya bisa obligasi, deposito. Tapi kalau moderat ya bisa pilih istilahnya
pendapatan tetap gitu. Kalau mau agresif ya pilihnya saham. Kalau saya sukanya agresif sih, Bram. Gitu ya. Sampai-sampai suka juga sama saham gorengan ya Susi ya. Nah, di sini tentunya tadi udah disounding sedikit terkait sektor saham yang mana atau sektor yang mana yang menurut Anda begitu ya, ini cukup menarik bahkan hingga di tahun 2025 nanti. Kalau kita melihat berpandangan di 2025 memang terjadi era suku bunga rendah karena istilahnya ekonomi kita bisa turun gitu ya. Menurut saya adalah sektor properti gitu. Tapi balik lagi sebenarnya, apakah kira-kira orang ketika punya uang lebih baik milih investasi properti atau tidak? Tapi kalau misalkan harga properti bisa turun lumayan tahun depan, menurut saya nggak menutup kemungkinan sektor properti akan booming gitu ya. Kemudian pastinya perbankan sih, karena kan setiap transaksi itu pasti akan tentu lewat perbankan. Jadi menurut saya banking kan sekarang harganya sudah murah. Kalau tahun 2025 bisa lebih murah lagi, biasanya itu menjadi salah satu incaran dari para investor ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk terutama big caps ya, bank big caps ya. Jadi menurut saya dua sektor itu sih yang cukup menarik. Oke, perbankan dan juga properti begitu ya, yang Anda lihat cukup menarik untuk hingga di tahun 2025 nanti. Terima kasih Susi telah ngobrol-ngobrol berbagi insight-nya untuk di kesempatan paham kali ini atau di pantauan saham. Tentunya saya Bramudia Prabowo pamit undur diri. Dan juga saya Setiawati. Sampai ketemu di paham selanjutnya.